Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Untuk yang ketiga kalinya, para pembesar Quraisy datang kepada Abu Thalib. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, Anda orang yang terhormat dan terpandang di kalangan kami. Kami telah meminta Anda untuk menghentikan kemanakanmu, tetapi Anda tidak juga memenuhi tuntutan kami. Kami tidak akan tinggal diam menghadapi orang yang memaki nenek moyang kami, tidak menghormati harapan-harapan kami, dan mencaci maki berhala-berhala kami. Sebaiknya, Anda sendirilah yang menghentikan kemanakan Anda, atau jika tidak, kami akan lawan hingga salah satu pihak binasa." Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Sejak saat itu, orang-orang Quraisy mencaci maki dan menyiksa kaum muslimin, tidak terkecuali Nabi Muhammad sendiri. Peristiwa yang paling terkenal adalah penyiksaan Bilal, seorang budak dari Abisinia. Ia dipaksa untuk melepaskan agama, dicampakkan di padang pasir, dan dadanya ditindih dengan batu yang lebih besar dari badannya. Dalam siksaan semacam itu, Bilal tetap teguh dengan keyakinannya. Mulutnya terus mengucapkan, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa." Bilal terus-menerus mengalami siksaan hingga ia dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang kaya. Abu Bakar banyak sekali memerdekakan budak, di antaranya adalah budak perempuan Umar bin Khattab. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Meskipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapat perlindungan dari Bani Hasim dan Bani Muthalib, ia masih juga mengalami penyiksaan. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, melemparkan najis ke depan rumahnya. Demikian juga Abu Jahal yang melemparkan isi perut kambing kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia sedang sholat. Intimidasi dan penyiksaan yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Kian hari, kian keji siksaan yang mereka terima. Namun demikian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tetap tabah dan terus memelihara dan meningkatkan keyakinan dan keimanan mereka. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Demikianlah setiap hari jumlah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus bertambah. Kenyataan ini menyesakkan dada kaum Quraisy. Oleh karena itu, mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan, "Wahai anakku, dari segi keturunan, engkau mempunyai tempat atau martabat di kalangan kami. Kini engkau membawa perkara besar yang menyebabkan kaum Quraisy terpecah belah. Kini dengarkanlah. Kami akan menawarkan beberapa hal. Kalau engkau menginginkan harta, kami siap mengumpulkan harta kami sehingga engkau menjadi yang terkaya di antara kami. Jika engkau menginginkan pangkat atau jabatan, kami akan angkat engkau menjadi pemimpin kami. Kami tak akan memutuskan satu perkara tanpa persetujuanmu. Kalau kedudukan raja yang engkau cari, kami akan menobatkan engkau menjadi raja. Jika engkau mengidap penyakit saraf yang tidak dapat engkau sembuhkan, maka akan kami usahakan penyembuhannya. Dengan biaya kami tanggung sendiri hingga engkau sembuh." Mendengar tawaran itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat As-Sajadah kepada Utbah. Ia terdiam dan tertegun serta insaf.
bahwa ia berhadapan dengan seorang yang tidak gila harta, tidak berambisi pada kekuatan, dan bukan pula orang gila. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, Utbah kembali kepada Quraisy dan menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyarankan agar mereka membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubungan secara bebas dengan semua orang Arab. Usul Utbah tentu tidak dapat mereka terima sebab mereka belum merasa puas jika belum mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mereka meningkatkan penyiksaan baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun kepada para pengikutnya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, dengan semangat kerasulannya serta keyakinan akan kebenaran ajaran ilahi, gerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin tersebar luas. Teman, sahabat, bahkan orang yang tidak dikenalnya, baik dari kalangan bangsawan terhormat maupun dari golongan hamba sahaya, banyak yang mendengar dan memahami ajaran Islam, kemudian memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin tegas, lantang dan berani, tetapi tetap komitmen terhadap tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, demikian dakwah terang-terangan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini memberikan semangat motivasi buat kita untuk berdakwah. Sampaikanlah sesuatu walaupun hanya satu ayat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.